Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, alhamdulillah di depan saya ini ada unit baru. Jadi kita masukin ke Project Car 72. Nah, jadi ini adalah Toyota Camry 2007 3500 cc. Ini tipe tertinggi 3,5Q V6. Dan ini adalah Camry pertama yang kita pegang. Jadi belum tahu bisa apa enggak ya kan. Terus bakal cepat apa enggak pengerjaannya. Pokoknya nanti pantengin terus aja video Camry ini guys. Mungkin akan lebih dari 5 episode. Jadi mobil ini pengerjaannya sebenarnya nggak banyak, cuman lumayan susah. Yang pertama di bagian elektrikal, perintilan, terus nanti bakal turun mesin. Ini tahun 2007 berarti Gen 2 kalau nggak salah. Tuh, dia 3,5Q dan V6. Jadi mesinnya kembar V, ya kan? Kalau ibarat AG sama ini dua mobil. 3 silinder sama 3 silinder gitu. Ini juga transmisinya matic. Dan interiornya ini asli mewah banget guys. Tuh. Jadi secara tampilan menurut saya untuk Camry Gen 2 ini lebih bagus daripada generasi sebelumnya atau Gen 1. Dari mulai bentuk eksterior body ya kan, interior jauh lebih cakep Gen 2 ini guys. Nih. Untuk kabinnya seperti ini. Ini rem tangannya diinjak pakai kaki guys. Jadi bukan ditarik kayak Vios. Kemarin saya sempat bingung nyarinya. Nah jadi nanti bakal ada perbaikan kulit setir juga karena ini udah botak nih. Jadi bagian sini udah nggak ada kulitnya. Nah ke bawahnya udah megar-megar kayak gini guys. Tuh. Jadi nanti untuk kulit kita rating pakai pakai kulit asli ya, bukan MBTEK. Nah ini kalau di start ya kan, dihidupin kunci kontaknya, setirnya turun guys. Gila ya kan. Ya maklum lah, kita sering megangnya Vios, Yaris, Limo. Ini kita nyobain Camry. Rada katro dikit, nggak apa-apa ya. Kayak gini guys. Jadi tampilan speedometernya jauh lebih bagus ini daripada Vios. Dan ini udah ada sunroofnya guys tuh. Nah, ini bisa dibuka ya, cuman ini basah jadi nggak kita buka. Jadi kalau dibuka nanti airnya masuk ke dalam. Gitu. Untuk handle-handlenya ini lebih gede daripada Vios. Sun visor seperti ini. Ini ada pencetan buat sunroofnya nih guys. Nah pokoknya ini lebih mewah, lebih banyak sensor dan lebih banyak part elektrikalnya ketimbang Vios, Limo atau Yaris atau Altis ya kan. Karena ini abang-abangan nih guys. Ini kursinya juga nyetel kursi cuma dipencet-pencet doang nih. Tuh. Jadi pada tahun 2007 ini udah canggih banget ya kan. Nih. Head unitnya masih standar. Di bagian dashboard ada perintilan panel wood. Panel woodnya bawaan pabrik ya. Setir juga sama, ada panel woodnya. Nih. Jadi kendala di mobil ini, kaki-kaki juga bunyi guys. Bunyi kayak gerobak ya kan. Ini sering kita temuin kondisi kayak gini di mobil bekas saksi. Ini sekarang Camry. Ini kita nggak tahu bisa beneran apa enggak. Terus ini untuk spion, dia udah auto folding, ada auto foldingnya, cuman dia nggak bisa ngelipet. Jadi nanti kita cek dulu, ya kan, dalamannya sama dengan Vios atau enggak, dan kita bisa benerin atau enggak, ya kan. Jadi untuk pengerjaan di Camry ini kita masih abu-abu nih, karena ini adalah Camry pertama yang kita garap. Nah ini rem tangannya di sini guys. Nih diinjek, ini rem. Diinjak lagi, rilis. Jadi kemarin sempat bingung guys. Biasanya kan kalau Vios ditarik tangan. Kemarin saya cari nggak ada nih tuas tarikan rem tangan yang ternyata diinjak dia. Ya dasar katro ya kan. Gak apa-apa. Camry pertama, mohon dimaklum aja ya kan.
Nah, oke guys, sekarang kita coba tes jalan dulu, kita test drive ya kan. Jadi nanti kita dengerin sama-sama kondisi kaki-kakinya seperti apa. Terus juga ini setir, posisi mesin mati, kita belok-belok, kerak setirnya kena juga. Nih, cuma kita nggak tahu apakah sistem elektrikal di power steeringnya sama dengan Vios atau enggak. Jadi belum tahu nih. Jadi sekarang kita tes jalan dulu aja guys untuk cari tahu kondisi kaki-kakinya seperti apa. Jadi sebenarnya ini kemarin udah kita coba tes jalan ya. Dan ya kaki-kakinya itu lebih parah dari punya Limo. Ini geladak geluduknya parah banget guys. Nih. Untuk posisi duduk lebih nyaman ini, cuman ini agak ngeri ya. Saya kan orangnya ngantuk kan. Kalau dikasih mobil nyaman kayak gini, apalagi Matic, bahaya udah. Kalau nyampe tol aja, ya kan? Nyampe tol malam, posisi ngantuk, rest area masih jauh. Waduh. Bahaya ini. Nah oke, barusan gajul garam pertama, kedengeran nggak suara kaki-kakinya seperti apa? Kalau belum kedengeran nanti kita lewatin ke depan lagi karena masih banyak jalan rusak. Wah gila sih, tenaganya gede banget. Ini kalau kebayang aja kalau kondisi kaki-kakinya bagus gitu kan, 10 nama nih mobil. Biasa kita bawa Vios, ini nyobain bawa Camry, wah kerasa banget perbedaannya. Kalau ada yang nanya, Kang, pengen nggak punya Camry gitu kan? Jadi jawabannya kayaknya enggak ya, karena ini walaupun mobil tua tetap masuknya ke mobil flagship, ya kan? Kalau mobil flagship kayak gini yang pertama pajaknya mahal. Saya cari info di Google untuk pajak Camry 2007 3,5Q itu kisaran di harga 3,5 juta sampai 4 jutaan lah untuk harga pajaknya ya. Terus kemudian karena mobil ini 3.500, tenaganya sih mantap ya kan, cuman cepat aus. Jadi bakal jadi sahabat apa namanya, sahabat Pertamina ya kan. Jadi bensinnya udah kebayang borosnya seperti apa. Terus kemudian walaupun ini mobil tua, ya tetap ini flagship dan kemungkinan harga spare partnya pasti jauh lebih mahal daripada Vios gitu. Jadi karena beberapa faktor tadi, jadi mungkin Camry ini bukan mobil inceran saya pribadi. Cuman kalau teman-teman pengen beli Camry ya beli aja ya kan. Cuman dari segi perawatan, konsumsi bensin udah pasti jauh di atas Vios itu. Oke, sampai sini aja, kita muter balik dulu guys. Tadi kedengeran gak sih suara geladak duduk ngomong mulu? Nah, kita putar balik aja di sini guys. Udah cukup lah untuk test drive nya. Udah jelas kedengaran kondisi kaki-kakinya seperti apa. Jadi kemungkinan kalau mau enak ya ini di refresh total. Ini kayaknya nggak pernah dirawat deh di pemilik sebelumnya. Karena kalau mobil rawatan nggak kayak gini, ya kan, nggak kayak gini lah. Oh, kedengaran nggak suara kaki-kakinya guys? Nah ini mobilnya ngebul. Jadi ini baru dipegang belum ada sebulan. Jadi menurut pemilik mobil ini sering tekor oli. Itu makanya pemilik mobil selalu bawa oli cadangan di bagasi. Jadi ya salah satu alasan kenapa mobil ini nanti bakal turun mesin ya itu, ya kan. Jadi ngebul itu guys. Cuman kita belum tahu bisa ngerjain apa enggak, ya kan. Kalaupun bisa mungkin untuk waktu pengerjaannya nggak bakalan cepet karena ini V-engine. Jadi intinya nanti kita coba ngobrol dulu sama mekanik. Kalau mekanik sanggup ngerjain ya kita eksekusi. Kalau misalnya nggak sanggup ya paling kita skip aja untuk turun mesin gitu guys. Karena ini kan V6 ya, jadi kita belum tahu bisa ngerjain apa enggak. Yang jelas V6 ini lebih rumit daripada mesin satu garis doang gitu.
Dan yang pasti mungkin untuk jasa bongkar pasangnya ini jauh lebih mahal daripada Vios atau mesin satu garis. Jadi ini ya jatuhnya ini kita bongkar 2 mobil aja. Ini kan V6, jadi seharnya ada 6 biji tuh. Ya mungkin kita bongkar turun mesin Agya ya kan, terus Calya gitu-gitu yang 3 silinder, 2 mobil hitungannya. Cuman belum tahu, nanti kita diskusi dulu sama mekanik, oke? Yang penting sekarang kita cek dulu kondisi kaki-kakinya, karena mungkin kemungkinan besar di bagian kaki-kaki kita bisa ngerjain, baru kemungkinan doang ya. Nggak tahu deh nanti pas eksekusi kita dapat kendala apa enggak. Intinya untuk di bagian kaki-kaki mudah-mudahan kemungkinan besar kita bisa ngerjain kayak gitu guys, oke? Ini bentar lagi nyampe garasi, kita skip aja kali ya. Nah, oke guys, ini kita udah sampai di garasi. Jadi tes jalannya kurang lebih seperti itu. Mesin ngebul, kaki-kakinya berisik. Nih. Untuk part elektrikalnya ya paling spion doang, nggak bisa ngelipet. Untuk lain-lainnya belum ketemu yang aneh-aneh. Paling nanti nunggu list aja dari pemilik mobil ya kan, apa aja yang minta dibenerin. Jadi untuk sementara segitu dulu aja. Nanti kita ngobrol dulu sama mekanik. Kalau misalnya mekanik sanggup untuk turun mesin, di episode selanjutnya kita langsung bongkar mesin dulu. Habis bongkar mesin lanjut ke bagian kaki-kaki. Nah, nanti dari kaki-kaki lanjut ke bagian yang lainnya. Oke. Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja guys. Oke, mantap.